Marcelino Ferdinand gabung timnas Indonesia untuk Piala Asia U23, baru datang langsung latihan. Hasil uji coba timnas Indonesia U23 kalahkan Uni Emirat Arab. Luar biasa. Perkembangan timnas Indonesia sampai dipuji FIFA naik ranking pesat. Sintayong percaya diri tatap Piala Asia U23 usai Indonesia hajar UEA. Respons Erick Thohir soal kemenangan timnas U23 Indonesia atas UEA. PSSI akan perpanjang kontrak Sintayong, Erick Thohir punya komitmen tinggi. Orang Indonesia jadi pemilik klub terkaya di Liga Italia, Juventus kalah 8 kali lipat. Jadwal siaran langsung timnas U23 Indonesia versus Qatar di Piala Asia U23 2024. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton. Sampai habis ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Marcelino Ferdinand telah bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Gelandang berusia 19 tahun itu tiba pada Minggu 7 April 2024 sore waktu setempat. Marcelino Ferdinand tidak bisa mengikuti TC Timnas Indonesia U23 sejak awal. Pasalnya pemain KMS Inze itu masih dibutuhkan klubnya di Liga Belgia. Saya datang pukul 5 sore. Saya ikut meeting dan langsung ikut latihan juga bersama Timnas Indonesia U23. Saya sangat senang bisa kembali ke Timnas Indonesia. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik. Marcelino Ferdinand juga menceritakan perjalanan dari Brussels, Belgia ke Dubai. Lebih lanjut, penerbangannya hanya 7 jam, lebih cepat ketimbang ke Indonesia. Dari Belgia ke Dubai tidak terlalu panjang ketimbang Indonesia, cuma 7 jam. Untungnya perberaan waktu tidak cukup lama, cuma 2 jam. Marcelino Ferdinand sudah bisa bermain ketika timnas Indonesia U23 beruji coba dengan Uni Emirat Arab di Dubai pada Sabtu 9 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 menutup pemusatan latihan dengan manis. Marcelino Ferdinand berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab U23 dengan skor tipis 1-0. Timnas Indonesia U23 akan tampil di Piala Asia U23 2024. Tim racikan Sintayong itu menjalani persiapan dengan menggelar pemusatan latihan TC di Dubai sejak awal April 2024 lalu. Rizky Ridho dan kolega juga diagendakan menjalani 2 laga uji coba selama di Dubai. Uji coba pertama dimainkan pada Jumat 5 April 2024. Indonesia kalah dengan skor 1-3 dari Arab Saudi. Indonesia menghadapi Uni Emirat Arab U23 dalam laga uji coba kedua. Laga ini sekaligus menjadi uji coba terakhir timnas Indonesia sebelum terbang ke Qatar dan menatap Piala Asia U23 2024. Sama seperti lawan Arab Saudi, uji coba ini digelar tertutup. Sintayong mengatakan bahwa pertandingan ini akan jadi kesempatan untuk memanaskan mesin pemain-pemain inti timnas Indonesia. Hasilnya, Garuda Muda berhasil mengamankan kemenangan 1-0. Witan Sulaiman mencetak gol tunggal timnas Indonesia di pertandingan ini. Kemenangan ini bakal jadi modal berharga untuk pasukan Sintayong menyambut turnamen Piala Asia U23 2024 mendatang.
skuad Garuda sudah lebih matang dan lebih siap untuk menjalani turnamen resmi. Kompetisi Piala Asia U23 2024 dijadwalkan dimulai pada 15 April 2024 dan berakhir pada 3 Mei 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. FIFA merilis artikel terbaru untuk membahas peningkatan performa Timnas Indonesia secara drastis. Badan tertinggi sepak bola dunia itu pun mengapresiasi perkembangan Indonesia sebagai negara dengan kenaikan peringkat tertinggi di ranking FIFA per 4 April 2024. Selain itu, Timnas Indonesia juga menjadi kesebelasan dengan perolehan poin terbanyak dalam periode ranking FIFA pada 15 Februari hingga 4 April 2024. Skuad pelatih Shin Tae-yong meroket 8 posisi dari peringkat ke-142 menjadi ke-134. Tim yang berjulukan skuad Garuda itu juga memperoleh angka 30,04. Pencapaian Timnas Indonesia itu berasal dari 2 kemenangan atas Timnas Vietnam dalam grup A putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir Maret 2024. Sepak bola Indonesia sedang membuat kemajuan yang baik. FIFA mewawancarai PSSI perihal laju kencang Timnas Indonesia di ranking FIFA dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada November hingga Desember tahun lalu. Target jangka panjang Indonesia adalah berpartisipasi di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia dan PSSI berkembang pesat berkat kontribusi FIFA. Peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA telah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sejak tahun 2021 dan telah mendekatikan mereka ke tujuan memasuki 100 besar. PSSI memang mempunyai tujuan jangka pendek yang memasukkan Timnas Indonesia ke dalam 100 besar peringkat FIFA. Bukan tidak mungkin target itu terwujud dalam setahun ke depan jika skuad Garuda bisa sering menang, terutama menghadapi lawan yang berada di atasnya. Timnas Indonesia juga masih berpeluang melaju ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi kedua grup F kualifikasi putaran kedua dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Shin Tae-yong memiliki keyakinan Timnas Indonesia U23 akan tampil lebih baik di laga perdana Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Uni Emirat Arab 1-0 dalam laga uji coba. Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan pertama dalam laga uji coba berkat gol tunggal yang dijaringkan oleh Witan Sulaiman di Stadion Sabab Al-Ahli. Selasa 9/4/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil positif ini jadi modal untuk menatap laga perdana Piala Asia U23 2024 melawan Qatar 15 April mendatang. Juru racik formasi asal Korea Selatan itu juga mengatakan pemahaman antar pemain di lapangan sudah semakin baik. Sisa waktu kurang dari sepekan untuk persiapan akan dijadikan Shin Tae-yong untuk terus mengasah kemampuan anak asuhnya. Pemahaman pemain semakin baik dan juga pastinya ada perkembangan dari pemain sendiri. Masih ada seminggu lagi sampai tanggal 15 April, jadi masih banyak waktu untuk memperbaiki dan mengembangkan para pemain. Kemenangan yang diraih atas UEA menjadi obat penawar bagi Witan dan kawan-kawan karena di laga sebelumnya kalah 1-3 dari Arab Saudi pada laga uji coba perdana dalam pemusatan latihan di Dubai. Uji coba melawan Arab Saudi dan UEA merupakan persiapan Timnas Indonesia jelang tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar 15 April hingga 3 Mei mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur atas hasil yang diraih Timnas U23 Indonesia saat melawan Uni Emirat Arab U23. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong keluar sebagai pemenang.
Tepatnya timnas Indonesia mampu menumbangkan UEA dengan skor 1-0. Menanggapi hasil tersebut, Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir menilai kemenangan ini merupakan bekal positif bagi timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup A. Skuad Garuda Muda akan melawan Qatar, Yordania, dan Australia. Alhamdulillah timnas Indonesia U-Strip 23 mendapat hasil positif dalam pertandingan uji coba dengan UEA. Kemenangan lawan UEA akan menambah semangat pemain sebelum bertanding di Piala Asia U23 sebagai ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris. Sementara itu, kemenangan timnas U23 Indonesia atas UEA juga telah membuat Shin Tae-yong puas. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai semua pemain tampil cukup baik. Namun ada satu catatan yang dimiliki Shin Tae-yong. Menurutnya, pemain depan timnas U23 Indonesia masih kerap kehilangan fokus di depan gawang lawan. Bahkan Shin Tae-yong sesumbar seharusnya timnas Indonesia bisa mencetak lebih dari 3 gol ke gawang UEA. Jadi performa sangat baik tetapi kurangnya mungkin kurang fokus mencetak gol. Kalau fokus mungkin bisa cetak 3 atau 4 gol lebih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mempunyai komitmen yang sangat tinggi termasuk memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kata Erick Thohir, PSSI pasti akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong apabila ia sukses memenuhi target timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Kontrak Shin Tae-yong akan segera berakhir pada Juni 2024. PSSI belum juga memperpanjang kontrak Shin Tae-yong meskipun timnas Indonesia tampil baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI dan Shin Tae-yong sebelumnya sudah sepakat satu sama lain. PSSI meminta Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 10 Januari sampai 12 Februari 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu menunjukkan buktinya dengan membawa skuad Garuda melaju hingga babak 16 besar Piala Asia 2023. Masih ada satu perjanjian lagi yang harus dipenuhi Shin. PSSI meminta Shin Tae-yong untuk membawa timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar dari 16 negara yang tampil dalam turnamen tersebut. Shin Tae-yong menyetujui target itu. Bahkan pelatih berusia 53 tahun itu yakin timnas U23 Indonesia bisa lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Jika target semifinal tidak tercapai, maka PSSI memastikan masa depan Shin Tae-yong tetap aman. Terpenting, Shin Tae-yong sudah bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Belum diketahui berapa lama perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI kepada Shin Tae-yong apabila timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Namun kabarnya PSSI akan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai Desember 2027. Komitmen saya sama dengan coach Shin Tae-yong seperti itu perpanjangan kontrak, kata Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, ia tidak akan membeda-bedakan nasib para pelatih di tim nasional. Erick Thohir merangkul semua termasuk kepada pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri, pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto, dan pelatih timnas Putri Indonesia Satoru Chizuki. Perlakuan yang saya berikan itu sama karena mereka satu tim solid. Jadi kita harus menjalani targetnya dahulu baru kekeluargaan, jangan dibalik, ucap Erick Thohir.
Erick Thohir tentu saja sangat senang apabila Shin Tae-yong bisa memenuhi target tersebut. Namun, ia juga sudah mempunyai langkah ke depan apabila Shin Tae-yong gagal bersama timnas U23 Indonesia. Kalau ternyata hasilnya bagus, ya sesuai dengan komitmen kita. Tapi kalau belum bagus, ya kami akan berbicara lagi dengan Coach Shin Tae-yong. Pengusaha asal Indonesia, Hartono Bersaudara, merupakan pemilik klub kasta kedua Serie B Italia, Como. Mereka diakui sebagai pemilik klub terkaya di Italia versi media Italia, Calcio e Finanza. Michael Hartono dan Robert Budi Hartono melalui Jarum Group telah menjadi pemilik Como sejak tahun 2019 silam. Sejak saat itu Como perlahan membaik dan kini berpeluang promosi ke Serie A. Dua pesepak bola legendaris, Thierry Henry dan Cesc Fabregas, juga berbagi saham dengan Hartono Bersaudara di Como. Fabregas bahkan sempat melatih untuk waktu yang singkat pada musim ini. Como kini bersaing di peringkat ketiga klasemen sementara Serie B memperebutkan tiket promosi ke Serie A bersama Parma, Cremonese, dan Venezia yang diperkuat pemain timnas Indonesia, Jay Inces. Kesuksesan Como tak jauh-jauh dari andil Hartono Bersaudara. Menurut klaim terkini dari media bisnis Italia, Calcio e Finanza, kekayaan Hartono Bersaudara menyentuh 47,3 miliar euro atau setara 815 triliun rupiah. Hartono Bersaudara pun dinobatkan sebagai pemilik klub terkaya di Italia pada saat ini. Bahkan kekayaan Hartono Bersaudara jauh melampaui kekayaan John Elkann yang merupakan pemilik Juventus. Elkann punya kekayaan 2,6 miliar euro atau setara dengan 44,8 triliun rupiah. Dengan demikian, Hartono Bersaudara punya kekayaan 18 kali lipat dibandingkan Elkann. Yang berada di peringkat kedua adalah Rocco Commisso, pengusaha asal Amerika Serikat yang merupakan pemilik Fiorentina. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama Grup A Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar. Pertandingan itu akan digelar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan Senin 15 April 2024. Dalam menghadapi Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia menjalani 2 uji coba yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Pertandingan uji coba pertama Timnas Indonesia adalah melawan Arab Saudi pada 5 April 2024. Hasilnya tim besutan Shin Tae-yong itu kalah dengan skor 1-3. Setelah itu Witan Sulaiman dan kawan-kawan melawan Uni Emirat Arab pada 7 April 2024. Pada laga uji coba kali ini, Timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 1-0. Setelah pertandingan melawan Uni Emirat Arab, Shin Tae-yong menilai timnya masih memiliki kekurangan yakni kurangnya fokus. Jadi performa sangat baik tetapi kurangnya mungkin kurang fokus mencetak gol. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia berada segrup dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Hanya juara dan runner-up grup akan lolos ke babak selanjutnya.